Pemirsa Intens Investigasi. Cinta memang kadang hadir tanpa rencana, menyelinap masuk di sela-sela tawa, menyatu dalam kebersamaan yang tidak terduga. Ya, kini semesta sepertinya sedang bermain-main dengan dua nama yang begitu dikenal publik di tanah air, yaitu Verrell Bramasta dan Fujianti Utami Putri. Sebuah perjodohan yang lahir bukan dari tangan keluarga, bukan pula dari takdir yang telah tertulis di lembar sejarah, melainkan dari suara riuh warganet yang terus menggema, dari sorot mata yang tertangkap kamera, dari tawa yang seolah berbagi rahasia, hingga sebuah kata sederhana yang dilontarkan dengan penuh arti. Menelisik sebuah tanda tanya besar, apakah ini pertanda bahwa kisah cinta sedang bersemi di balik layar? Ataukah ini hanya sebuah angin lalu yang ditiup oleh rasa penasaran publik? Sesuatu yang tak bisa diabaikan begitu saja, yang masih berada di tengah misteri manis yang siap terungkap. Apakah ini cinta? Ataukah sekedar kebetulan belaka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, tampaknya ada yang lebih mendebarkan dari sekedar sinetron atau drama Korea yang sering kita tonton di layar kaca. Ya, inilah kisah yang tengah digulirkan oleh semesta, diiringi sorak-sorai para warganet yang agaknya begitu bersemangat menjadi mak comblang virtual untuk nama yang tengah tersemat dalam perjodohan daring tersebut. Dialah Fujianti Utami Putri, sosok yang namanya selalu bergema di jagat maya, dan Verrell Bramasta, selebriti tampan yang kini mulai melangkahkan kaki di panggung politik negeri ini. Bermula dari pertemuan sesaat di gedung DPR RI, api perjodohan ini pun sepertinya kian membara. Terlebih setelah Verrell Bramasta dengan langkah penuh percaya diri menghampiri Fuji hingga ke negeri jiran Malaysia beberapa waktu yang lalu. Pertemuan itu pun bak menjadi bahan bakar, memantik tanda tanya menggantung di udara. Adakah benih-benih rasa yang mulai tumbuh di antara mereka? Lalu seolah masih belum bisa move on dengan hal yang kemarin, semesta pun kembali mengatur skenarionya. Kemarin, Senin 24 Februari 2025, keduanya pun kembali disatukan dalam satu kesempatan. Bersama sebuah brand, Fuji dan Verrell tampil di siaran langsung yang disaksikan oleh ribuan mata. Chemistry mereka mengalir begitu saja tanpa perlu dipaksakan. Setiap tatapan, senyuman, dan juga interaksi kecil yang terjadi seolah menjadi santapan empuk bagi warganet yang tidak henti-hentinya meneriakkan nama mereka sebagai pasangan serasi. Menanggapi riuhnya perjodohan ini, Verrell dengan gayanya yang santai namun penuh makna hanya bisa tersenyum dan mengaminkan. Lantas, apa yang dimaksud oleh Verrell untuk kata amin yang disebutkannya itu? Apakah ia mengaminkan hubungannya dengan Fuji? Willy saling kasihan ayam, jadi nyamuk. 25 paus dong. Tapi waktu itu udah 3 paus udah dikasih. Terima kasih ya Mas. Ya alhamdulillah hari ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai, kerjaan hari ini alhamdulillah kelar semua lah. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin, konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah.
Ya, jawaban diplomatis yang diberikan Ferrell memang seolah penuh dengan makna. Kata-kata itu pun bak menjadi teka-teki yang menggoda rasa ingin tahu publik. Apakah amin yang terucap darinya sekedar respon diplomatis? Atau justru isyarat terselubung bahwa hati kecilnya memang terbuka untuk Fuji? Masih di tengah keingintahuan warganet perihal hubungan mereka, warganet juga kembali disuguhkan dengan pemandangan di mana dalam siaran langsung tersebut tertangkap sejumlah momen menarik yang membuat warganet pun tertawa sendiri saat menyaksikannya. Ada kehangatan, canda, dan ada sesuatu yang agaknya lebih dari sekedar kerja profesional yang terlihat dari siaran langsung mereka. Dan salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika Fuji mengaku bahwa hatinya pun bergetar. Apakah getaran itu hadir karena perasaan gugup semata? Ataukah ada getaran lain yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tengah berbunga? Belum usai dengan kegemasan tersebut, selepas siaran langsung, Fuji dan Ferrell kompak membagikan video singkat yang memperlihatkan mereka berdua dengan jari yang membentuk simbol sarangheo. Sebuah tanda yang begitu identik dengan ungkapan cinta di budaya Korea. Apakah ini sekedar kebetulan? Ataukah ini adalah kode terselubung yang menandakan sesuatu lebih dari sekedar pertemanan? It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing. Toh kan ini positif, kayak kemarin, konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya. Tak hanya itu, Ferrell dalam siaran langsung tersebut juga tertangkap terus menatap Fuji ketika sedang melakukan siaran langsung bersama. Situasi di mana Fuji tengah memamerkan produk skincare yang dijualnya. Ferrell yang berada di posisi tengah pada saat itu tampak memperhatikan Fuji dengan seksama. Bahkan ia pun terlihat tidak berkedip seperti seseorang yang tengah mengagumi sesuatu yang begitu berharga di hadapannya. Dan saat dikonfirmasi langsung kepada Ferrell, kata-kata inilah yang keluar dari bibirnya untuk menggambarkan sosok Fuji. Luar biasa, anak muda yang luar biasa yang saya lihat ya. Memang kan ada yang bilang katanya semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa ya. Mungkin itu Mbak Fuji sekarang. Di luar banyak orang yang bilang macam-macam. Saya lihat dia adalah pekerja keras, berbakat, pinter. Sementara itu, di luar kisah perjodohan ini, Ferrell pun kini telah menjalani peran barunya sebagai wakil rakyat. Sudah 4 bulan sejak dirinya meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Dan kini ia pun aktif di Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga, dan juga perpustakaan. Ferrell pun berbagi tentang kesibukannya. Dari mulai pagi hingga larut malam, waktunya pun tersita untuk rapat-rapat penting, baik dengan komisi maupun dengan BKSAP atau Badan Kerja Sama Antara Parlemen. Ditambah lagi perjalanan yang cukup jauh dari rumahnya di Sentul ke kantor DPR RI di Jakarta. Ferrell pun mengungkap cukup mengurangi banyak kebiasaannya di awal dan juga waktu tidurnya. Meski begitu, ketika ditanya soal jodoh, Ferrell pun menjawab seadanya dan tersenyum, sembari meminta didoakan yang terbaik. Oke, boleh sejujurnya ya, mungkin di luar sana kan banyak yang menganggap katanya anggota dewan itu nggak ngapa-ngapain. Cuman ya alhamdulillah selama 4 bulan saya menjabat menjadi pejabat publik, sebetulnya ada 2 siklus pekerjaan, masa sidang dan masa rises. Nah saat ini kita lagi masa sidang, rapat itu sehari mungkin bisa 3-4 rapat. Dan itu hanya rapat komisi. Jadi di komisi kan saya komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, BRIN, BPS. Di luar dari itu saya juga anggota BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi banyak menerima tamu-tamu dari negara lain. Seperti kemarin misalnya ada Prime Minister dari Singapura hadir, ataupun juga ada anggota DPR, ada Duchess, ada anggota
bisa dibilang royalty mungkin ya, dari UK yang hadir, kita jadi juga ada kunjungan diplomasi. Jadi banyak rapat-rapat sekarang ini. Bangun tidur kebetulan karena rumah di Sentul, jadi ke kantor itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit setiap hari. Saya itu bangun jam 7, sarapan di mobil, nyampe kantor jam 9 kurang. Rapat itu biasa dimulai jam 9. Kalau ada rapat paripurna, itu setiap hari Selasa dan Kamis itu biasanya bisa dari jam 8 bahkan. Setelah itu biasanya selesai rapat, ada waktu istirahat 30 menit, ada rapat fraksi. Jadi internal partai itu suka ada rapat kan. Setelah rapat fraksi, habis makan siang ada rapat komisi lagi biasanya. Setelah ada rapat komisi, kalau misalnya BKSAP ada jadwal, rapat BKSAP. Biasanya nih kelar ngantor itu kan saya kurang lebih jam 5, jam 6. Nah setelah jam 6 itu saya menyempatkan untuk olahraga. Jadi karena rumahnya di Sentul, kegiatan di Jakarta, saya olahraga di Jakarta dulu. Entah misalnya nge-gym atau badminton. Nah baru pulang ke rumah itu jam 9, jam 10 malam biasanya. Tidur jam 12, jam 1 lah biasanya. Wah jujur banyak sekali Mbak. Mungkin kalau teman-teman lihat kegiatan saya dulu pas jadi artis kan banyak entertainment ya. Banyak bisa olahraga, banyak bisa jalan-jalan. Nah kalau untuk sekarang memang waktu banyak habis kalau nggak di kantor, ya di dapil. Karena sekarang pun juga belum masa riset, tapi ada kundapil, ada sosialisasi MPR, ada macam-macam lah. Amin, amin ya. Mungkin itu dari yang luar ya. Cuman kalau dari saya pribadi yang pasti pertama tanggung jawab. Kalau dulu kita syuting, kadang-kadang ada yang kita nggak mood kan. Biasa kalau mau syuting, kurang mood nih. Nah kalau sekarang udah nggak bisa, karena kepentingan kita itu bukan kepentingan pribadi kan. Jadi ada 2,8 juta itu hanya di Bekasi doang ya. 280 juta penduduk Indonesia lah yang bergantungan dengan pekerjaan kita di sini gitu. Itu sih. Itu dia harus banyak berdoa mungkin. Nanti jodoh akan mengikuti ya. Makasih ya. Ya, tentu masih menjadi teka-teki jika membahas kedekatan Verrell Bramasta dengan Fuji. Sebelumnya, Verrell pun buka suara mengenai alasannya mengunjungi Fuji hingga ke Malaysia. Lantas, apa kata Verrell? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, terkait kabar mengunjungi Fuji hingga ke Malaysia, Verrell pun menceritakan bagaimana dirinya bisa bertemu dan berkolaborasi dengan anak Haji Faisal dan Ibu Dewi Zuriati tersebut. Verrell pun mengaku bahwa kebetulan ia pun sedang perjalanan dinas ke tempat yang sama. Lalu, keduanya pun sempat berkomunikasi hingga sepertinya semesta pun mendukung pertemuan keduanya hingga akhirnya terwujud. Verrell dalam wawancaranya dengan awak media pun seolah menggambarkan pertemuan itu sebagai sesuatu yang istimewa. Ada rasa hangat yang terselip di antara perbincangan mereka, seolah waktu melambat setiap kali tatapan mata bertemu. Keakraban yang terjalin selama ini pun, baik dalam dunia hiburan maupun dalam keseharian mereka terasa semakin erat. Dan tidak bisa dipungkiri, keduanya seperti merasakan ada getaran yang tidak dapat dijelaskan. Entah sekedar persahabatan yang kian dalam, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu. Oh ya, kalau pertama sering collab mungkin kebetulan aja kali mas saya, karena kebetulan saya tahu juga Mbak Fuji sibuk, saya juga sekarang jadwal di parlemen sibuk. Cuman ya kalau memang ternyata ada pekerjaan bersama atau ada kesempatan untuk ketemu, ya namanya silaturahmi kan harus dijaga. Dan kalau saya pada umumnya, saya selalu bilang bahwa masyarakat Indonesia kita terkenal dengan budaya sopan santun kita, dengan ramah tamah kita. Jadi saya sangat welcome dan sangat berterima kasih juga bahwa ada teman-teman anak-anak muda dari negeri jiran yang sering ke Indonesia dan berbagi kebaikan di Indonesia. Saya salut dan juga berterima kasih atas nama masyarakat Indonesia. Saya ada kunjungan diplomasi ke sana bersama AIPA. Kebetulan itu acaranya di hari Jumat siang, dan saya baru kembali ke Jakarta kemarin malam Minggu. Ya kebetulan memang timingnya pas aja ya, jadi serba kebetulan. Saya tadinya mengajak Mbak Fuji untuk ikut CFD hari ini, tapi Mbak Fuji bilang lagi ada kunjungan ke Malaysia. Pas saya lihat jadwal, ternyata waktunya memang berbarengan ketika saya di Malaysia, jadi kita sempat ketemu di sana. Oke.
Verrell Bramasta dan Fuji sendiri seperti diketahui mulai diperbincangkan oleh warganet saat Verrell mengajak Fuji berkunjung ke tempat kerjanya pada saat ini, yaitu Gedung DPR RI. Menjadikan pertemuan mereka itu sebagai awal mula dari semuanya, Verrell pun merasakan seperti timbul sebuah keinginan untuk tidak bisa menyepelekan ajakan Fuji. Seperti ada rasa tanggung jawab untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Fuji. Bukan hanya sekedar teman kerja ataupun konten belaka, tetapi ada rasa saling menghargai satu sama lain. Apalagi, Verrell pun juga menyebut komunikasinya dengan Fuji semakin intensif, seperti perlahan hati keduanya pun mulai bertaut tanpa disadari. Kata-kata itu pun seolah juga menyiratkan bahwa ada sesuatu yang berbeda antara Verrell dan Fuji. Intensitas komunikasi mereka yang semakin meningkat menjadi tanda tanya besar di hati para penggemar. Apakah ini hanya sekedar hubungan kerja semata atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Intens mungkin saya saat ini kan juga nggak terlalu sering chattingan sama siapa-siapa di luar konteks pekerjaan ya. Ya mungkin bisa dibilang lumayan intens kali dibandingin dengan yang lain-lain ya. Jujur nggak enak soalnya Mbak, karena Mbak Fuji yang ngajak kan. Jadi berapa kali Mbak Fuji itu misalnya saya ajak collab atau ajak bikin konten bareng kan selalu bisa, selalu welcome. Jadi giliran gantian Mbak Fuji minta tolong ya saya usahakan lah untuk bisa. Sementara itu, seiring waktu berjalan, keduanya sepertinya tidak bisa memungkiri perlahan-lahan takdir pun membawa hubungan mereka lebih dekat. Lantas, apa kata selebriti mengenai hal tersebut? Benarkah berbagai romantisme yang kerap tercipta juga membuat beberapa selebriti memberikan dukungannya untuk kelanjutan hubungan Verrell dan Fuji? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Mendengar dukungan netizen yang begitu besar menjodohkan Verrell dan Fuji, sejumlah selebriti pun ikut mendukung hubungan mereka. Salah satunya adalah Ridho Ilahi. Sang aktor melihat keduanya cocok untuk menjadi sepasang kekasih. Bahkan, Ridho juga percaya jika jodoh akan dilancarkan semuanya. Selain Ridho Ilahi, Eli Sugigi juga mendukung hubungan Verrell dan Fuji. Menurut Eli, Verrell dan Fuji adalah sosok muda yang sama-sama pintar dalam bidangnya masing-masing. Hingga wajar saja jika banyak netizen yang juga mendukung hubungan mereka. Dan untuk hubungan Fuji dan Verrell, ia pun mendoakan yang terbaik buat keduanya. Ya, berharap yang terbaik kalau memang jodohnya, berharap diberikan jalan yang terbaik, dilancarin, pokoknya disegera-segerakan lah. Apalagi ya cocok-cocok aja sih mereka kan, apalagi satu ganteng, satu cantik. Doa yang terbaik lah pokoknya dari aku buat mereka. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Kalau kita udah ngomong jodoh, mau gimana pun, kalau udah jodohnya mau pasti akan nyatu gitu loh. Pokoknya yang terbaik buat mereka, mau jodoh atau enggak nantinya berharap yang terbaik. Kalaupun enggak jodoh mungkin bisa jadi teman yang baik. Kan banyak silaturahmi. Jadi kalau aku lihatnya biasa aja gitu kan ya, karena udah artis sama artis sering jalan berdua, bikin konten gitu kan ya. Tapi kalau mereka jodoh, kita juga bersyukur alhamdulillah gitu kan ya. Karena banyak juga yang sekarang deket taunya cuma konten, deket cuma bikin konten doang. Kalau aku sih kalau dia berdua jodoh, alhamdulillah. Kalau emang netizen kejodohin, ya tergantung mereka berdua cocok apa enggak. Sekarang satu nyari kenyamanan, kecocokan, ya enggak. Kalau enggak cocok ya jangan jalanin, kalau cocok silakan sampai pernikahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intense Investigasi.